Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Saat kami memuliakan nama-Mu, saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuliakan nama-Mu, saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuliakan nama-Mu, saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, memuji menyembah Allah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kita
hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang kudus, yang memberikan sukacita bagi kami Tuhan. Saat ini sebentar kami akan memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran, biarlah hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu, untuk menghormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandangi indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh Tuhan, ku ingin tetap di sini dan memandangi indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap menikmati bait-Mu. Oh Tuhan, ku ingin tetap di
tetap di sini, kami ingin tetap di hadirat-Mu, oh, bait-Mu kami ingin, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah, oh, dan memandang indah, dan memandang indah wajah. Oh, haleluya, Yesus Tuhan, kami menikmati kasih-Mu. Oh, Yesus, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, terpujilah Engkau, Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, Yesus. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan. Oh, haleluya, Yesus, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang layak disembah. Oh Tuhan Yesus, Engkau kerinduan kami, Yesus. Haleluya, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, oh tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Oh, di mataku Engkau Amin. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Di mata kami Engkau termulia, di mata kami Tuhan Engkau termulia di dalam hidup kami. Sementara Tuhan kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kebebasan bagi kami, Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, yang ingin bersorak-sorai bagi nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersukacita sebab Tuhan telah memberikan kebebasan bagi kita, sebab Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Membebaskan kita, Yesus yang bebaskan aku, dia berikan kemenangan, Yesus yang menangkanku. Hosana, Hosana, ku tinggikan namanya. Hosana, ku muliakan dia. Hosana, agungkan dia. Hosana, Yesuslah Raja. Hosana, Hosana, ku tinggikan namanya. Hosana, ku muliakan dia. Hosana, ku agungkan dia. Hosana, Yesuslah Raja. Bebas, aku telah bebas. Menang, aku telah menang. Oh, Yesus yang bebaskan aku. Yang melangkahku. Hosana, Hosana, ku tinggikan namanya. Hosana, ku muliakan dia. Hosana, ku agungkan dia. Hosana, Yesuslah Raja. Hosana, Hosana, ku tinggikan namanya. Hosana, ku muliakan dia. Hosana, ku agungkan dia. Hosana, Yesuslah Raja. Hosana, Hosana, Yesuslah Raja. Hosana, Hosana, Yesuslah Raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita datang ke tempat ini untuk boleh mendengarkan hati Tuhan. Kita tahu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak pergumulan yang akan kita hadapi terutama saat ini. Tetapi yakinlah, di dalam segala pergumulanmu, Yesus memberikan jalan keluar bagimu. Yesus akan memberikan kemenangan. Yesus akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di saat kita mendengarkan isi hati Tuhan, di saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Sebab kata firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saat ini kita akan mau mendengarkan isi hati Tuhan. Jadikan hidup kita seperti tanah yang kering, sehingga kita dapat disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Sebab kasih setiamu ada bagi kami. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Engkau Allah kami menjadi kerinduan bagi kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari, kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan. Kebaikanmu melimpah bagi kami Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu ada bagi kami. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu
bersyukur Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah hati dan jiwa kami Bapa, Engkau puaskan melalui kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu secara khusus yang akan mengutarakan isi hati-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan Engkau urapi dengan urapan yang luar biasa, sehingga kami Tuhan boleh mendengar, sehingga kami Tuhan boleh menikmati kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan terutama untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan semakin hari semakin boleh melakukan dengan giat, yaitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam ibadah online minggu yang pertama pada bulan September. Saya yakin, saya percaya, meskipun kita berjauhan dan kita tidak berjumpa secara fisik, tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan saya, dan Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Sehingga ketika saudara mengikuti ibadah ini, Tuhan akan memberkati setiap umatnya. Baik, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung, bahkan pada hari-hari ini jumlah yang terserang COVID-19 semakin banyak, istimewa di Indonesia. Tetapi saya berdoa dan saya mohonkan kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu, supaya umat Tuhan juga dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, Tuhan menjaga dan memelihara umatnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, saudara-saudara. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa jaga jarak, hindari kerumunan. Dan yang paling penting semuanya itu, dari semuanya itu, harapkan perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat tentang mujizat yang pertama, yaitu air menjadi anggur. Kita akan membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan air anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, biasa dalam pemberkatan pernikahan kita sering mendengar pelajaran tentang mujizat yang pertama ini, yaitu air menjadi anggur. Beberapa hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pendeta sering menyampaikannya, sering mengkhotbahkannya. Sekali lagi istimewa di dalam pemberkatan pernikahan. Pada hari ini kita bukan sedang dalam acara pemberkatan pernikahan, tetapi kita sedang mendengarkan firman Allah dan kita akan melihat, saudara-saudara, arti yang luar biasa dalam peristiwa mujizat air menjadi anggur. Saudara-saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun di atas muka bumi ini, mujizat yang pertama yang dikerjakannya adalah mujizat yang ada di Kana ini, yaitu mujizat air menjadi anggur. Mujizat ini terjadi di dalam acara pernikahan. Mari katakan sama-sama saya, pernikahan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mujizat yang pertama terjadi dalam acara pernikahan. Saudara, pernikahan itu sudah ada, diawali sejak dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan yang merencanakannya. Tuhan yang merencanakannya, di mana laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dalam satu pernikahan yang kudus. Saudara-saudara, rencana Tuhan sudah terjadi dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah wabah pandemi yang luar biasa ini, saya coba memperhatikan tentang keadaan keluarga, keadaan rumah tangga. Ternyata saudara-saudara, berita yang ada, banyak rumah tangga yang kacau. Bahkan angka perceraian meningkat. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah keadaan yang terjadi ini, menurut berita-berita, perceraian meningkat. Saudara, Allah membenci perceraian dalam kitab Maleakhi. Jelas Allah membenci perceraian. Mengapa terjadi timbul perceraian istimewa pada masa-masa pandemi ini? Saya mencoba memperhatikan dan melihat ternyata masalah yang utama karena tuntutan nafkah dan pekerjaan. Kesulitan ekonomi bisa membuat suami istri berpisah, bercerai. Ini fakta yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara. Ternyata juga stres yang timbul. Masalah-masalah kesulitan ini membuat orang menjadi depresi, membuat orang jadi stres, timbul tekanan yang luar biasa. Sehingga yang terjadi dalam keluarga, muncul KDRT, kekerasan dalam rumah tangga.
Ini yang terjadi saudara-saudara. Kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Terus kemudian apalagi? Perselingkuhan, perzinahan juga terus terjadi. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang terjadi pada hari-hari ini. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan membenci perceraian. Tuhan mau rumah tangga kita utuh. Tuhan mau rumah tangga kita manis. Tuhan mau keluarga kita harmonis. Bersama-sama dengan keluarga kita, kita tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita tetap sungguh-sungguh indah. Suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Gak bisa dipisahkan saudara-saudara. Pisah kepala dan tubuh, cerai, itu artinya putus kepala dan tubuh. Oleh sebab itu, saya berdoa, kalau ada di antara para pendengar yang sedang merencanakan perceraian, berhentilah dalam nama Yesus. Perbaiki keluarga saudara, kembali utuh, sebab Tuhan membenci perceraian. Saudara-saudara, dalam perjamuan pernikahan yang terjadi di Kana, mereka kehabisan anggur. Sekarang kita melihat tentang anggur terlebih dahulu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang anggur? Kita membaca dalam Efesus pasal yang kelima. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-18, jangan mabuk oleh anggur. Ada beberapa banyak orang yang membenarkan mabuk enggak apa-apa Pak, minum minuman keras enggak apa-apa Pak. Nah kita bilang jangan mabuk oleh anggur. Ini mau diartikan rohani jasmani, jangan mabuk oleh anggur. Saudara-saudara, dan dikatakan di situ anggur menimbulkan hawa nafsu. Ketika orang minum anggur sampai mabuk, pikirannya dikuasai oleh yang jahat. Berapa banyak setelah orang mabuk kemudian berzina, kemudian berbuat cabul, tidak bisa mengendalikan diri, emosinya meledak-ledak, amarahnya saudara-saudara, kemudian dia pukul, dia berkelahi tanpa bisa mengendalikan diri. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Lalu apa yang dikatakan Alkitab? Hendaklah saya, hendaklah para pemirsa sekalian penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Penuh dengan Roh Kudus. Ini luar biasa saudara-saudara. Kemudian ayat yang ke-19 berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, jangan mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Penuhlah dengan Roh Kudus. Kiranya seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada, yang mendengar, yang mengikuti ibadah online ini, hadirat Tuhan menjamah saudara. Tinggalkan segala bentuk kemabukan, tinggalkan segala bentuk hawa nafsu. Karena saudara mabuk oleh anggur, oleh minuman keras, berhenti dan penuhlah dengan Roh Kudus. Ada satu ayat lagi saudara-saudara yang akan kita dengar. Perhatikan baik-baik dalam Amsal 31 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik ayat ini. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa,
dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Nah, ya, mari baca lagi, mari baca lagi. Kita dengar sekali lagi ya, kita dengar sekali lagi. Buka telinga rohani saudara, buka lebar-lebar. Kita dengar sekali lagi. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Minuman keras berikan kepada orang yang akan binasa. Jangan ada satu orang pun yang binasa di antara umatnya. Oleh sebab itu, jangan minum minuman keras. Berikanlah minuman keras kepada orang yang akan binasa. Saudara bukan termasuk orang-orang yang binasa. Amin. Oleh sebab itu jangan dekat-dekat, jangan menjamah, jangan mengecap, jangan mencicipi segala bentuk minuman keras. Anggur itu diberikan kepada orang yang susah hati supaya apa? Lupa kesusahannya, lupa kemiskinannya, lupa dirinya, lupa. Dipikir orang bisa hilangkan semua, habis minum mabuk, setelah lupa ingat lagi. Umat Tuhan, mari sadarlah, sadarlah. Pahamilah, buka telinga rohani saudara-saudara. Buang segala kemabukan oleh anggur, segala minuman keras, jangan menyentuhnya. Tetapi sekarang kita penuh dengan Roh Kudus. Nyanyikanlah nyanyian pujian kepada Tuhan. Hati saudara bersyukur, gembira. Di tengah-tengah keadaan yang terjadi, apapun yang terjadi, penuhlah dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Alkitab menerangkan juga tentang dua macam anggur. Ada anggur yang lama, tetapi juga ada anggur yang baru. Mari kita membaca dalam kitab Injil Lukas 5 ayat yang ke-39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Anggur yang tua, anggur yang lama. Tidak ada seorang pun yang mencicipi anggur yang lama ingin akan anggur yang baru. Anggur yang lama itu apa? Sukacita karena dunia, kesenangan dunia. Anggur yang baru, sukacita karena Roh Kudus, sukacita karena tinggal dalam hadirat Allah. Bapak Ibu, Alkitab ini luar biasa. Kalau seseorang mencicipi anggur lama, mencicipi sukacita dunia, anggur yang baru, sukacita karena Roh Kudus, sukacita karena hadirat Allah, gak suka dia. Coba kalau orang sudah betah nonton hiburan, Bapak Ibu saudara-saudara, bisa ambil waktu kadang-kadang bisa 3 jam, 5 jam. Dia bisa duduk di depan televisinya, dia bisa duduk dengan serius perhatikan hiburan-hiburan yang disajikan. Nah, ini anggur yang lama. Apakah orang ini suka firman? Enggak. Dia sudah mencicipi anggur yang lama, firman enggak suka. Dia suka dugem, saudara-saudara, suka pesta, dunia gemerlap. Diajak menikmati anggur baru, sukacita di dalam Roh Kudus. Diajak berdoa, gairahnya gak ada. Tapi kalau diajak dugem, ayo. Ketika orang mencicipi anggur yang lama, disajikan anggur yang baru, sudah gak suka lagi. Tapi itu bukan terjadi di antara umat Tuhan.
Karena umat Tuhan saat ini menikmati anggur yang baru, anggur sukacita. Karena Roh Kudus turun di antara saudara-saudara semua. Amin. Oleh sebab itu mari tinggal dan nikmati kesukaan anggur yang baru. Ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami satu hal yang luar biasa sehingga orang-orang itu yang melihat peristiwa itu berkata mereka mabuk anggur. Rasul-rasul berkata enggak, kami enggak mabuk anggur, hari baru pukul 9. Coba kita melihat kisah itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bukan. Mereka sedang menikmati hadirat dengan Roh Kudus. Mereka sedang menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang melihat kayaknya mereka itu seperti orang mabuk. Padahal mereka sedang mabuk sukacita karena Roh Kudus. Mabuklah sukacita karena Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara semua. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang terjadi pada waktu pesta pernikahan itu, air anggurnya habis. Air anggurnya habis. Bahaya. Anggur cerita kesukaan. Kalau habis, bahaya. Dalam keluarga suami istri, kalau sudah habis anggurnya, sukacitanya habis, bahaya. Pernikahan jadi hambar, jadi tawar, Bapak Ibu Saudara. Kasih jadi habis. Coba kita membaca, mari. Alkitab ini mengajarkan kita luar biasa. Apa penyebabnya kasih jadi dingin, kasih jadi tawar, jadi hambar antara suami dan istri? Apa sebabnya? Mari kita membaca di dalam kitab Injil Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Makin bertambahnya kedurhakaan. Terjemahan lain berkata, makin bertambahnya dosa. Kalau suami istri dua-dua hidup dalam kesucian, dua-dua penuh kasih, manis, harmonis. Tapi kalau ada di antara suami istri mulai dosa itu masuk. Dosa apa, Pak? Macam-macam. Percabulan, perzinahan, kesombongan, iri hati, dendam, egois, dan sebagainya. Ketika dosa itu mulai masuk, kasih menjadi dingin. Saya berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kasih saudara-saudara di antara suami istri, bapak dan ibu, tetap manis, tetap menyala-nyala, tetap intim, tetap indah. Karena anggur sukacita dari Tuhan ada dalam keluarga dan rumah tangga saudara-saudara. Amin saudara. Haleluya. Saudara-saudara, bahaya anggur habis, kasih jadi dingin. Kepuasan sukacita dunia harus diingat baik-baik. Kepuasan sukacita dari dunia ini cuman sementara saja. Kita akan membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 14.
Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sukacita yang dari dunia akan buat saudara terus haus ya. Mau sukacita dari uang, haus terus. Mau sukacita dari seks, haus terus. Mau sukacita karena saudara menyalurkan hobi, haus terus. Mau sukacita karena saudara menikmati rekreasi, haus terus. Sukacita karena saudara makan, haus terus. Saudara-saudara, perhatikan ini. Sukacita dunia itu mahal. Berapa banyak saudara harus membayar dengan nilai-nilai uang tertentu. Mahal. Gak semua orang bisa menikmati sukacita dunia karena mahalnya bukan main. Bisnis entertain bukan main, saudara-saudara. Menjamur di mana-mana. Kecuali masa pandemi ini ada banyak usaha-usaha entertain juga, saudara-saudara, terganggu. Tapi kita melihat beberapa saat tahun-tahun yang lalu, bisnis entertain, dunia hiburan, dunia malam bukan main. Orang mengejar, orang mencari, orang membayar, dan seterusnya. Mahal sukacita dunia. Beda dengan sukacita Tuhan. Sukacita dunia dalam tertawa, hati merana. Ini ayat yang mengingatkan kita. Amsal Sulaiman 14 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ujungnya lurus sepertinya, tapi maut. Tertawa, senang, senyum, ketawa terbahak-bahak. Hatinya merana, hatinya menangis, hatinya sedih. Saudara-saudara perhatikan hal ini. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam tertawa, hati merana. Dikira orang terhibur, dikira orang bisa pesta, bisa senang-senang, bisa gembira hatinya. Enggak, merana. Ini poin yang harus kita simak baik-baik pada hari ini. Kembali kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Saudara-saudara, dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Pada waktu itu ibu Yesus beri kabar kepada Tuhan Yesus. Tuh, mereka kehabisan anggur. Ini jawaban Tuhan Yesus. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tuhan kalau bertindak, Tuhan kalau melakukan sesuatu, ada saatnya, ada waktunya. Katakan sama-sama saya, ada saatnya. Iya. Ada waktunya. Iya. Apapun yang dikerjakan oleh Tuhan ada saatnya. Ada waktunya. Dan dengar, perhatikan baik-baik. Waktunya, saatnya untuk menolong umatnya, menolong saudara, menolong saya. Tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Gak pernah terlambat. Tapi harus ingat, ada saatnya, ada waktunya. Ibu Tuhan Yesus tidak bisa ngatur saat dan waktunya. Kapan Tuhan Yesus mengerjakan mujizat? Bapaknya yang ngatur, Bapak di sorga. Percayalah,
Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam hidup saudara adalah yang paling baik, yang paling luar biasa. Itu yang akan dikerjakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, ini luar biasa. Mau apa daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi kalau sudah tiba, Yesus mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita semua. Saudara-saudara, dalam Fatsal 2 ayat yang kelima, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buat itu. Setelah Ibu Yesus bicara dengan Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus berkata, mau apa ibu, saatku belum tiba. Dan Ibu Yesus menghampiri pelayan-pelayan dan dia berkata, apapun yang dia ngomong, orang itu ngomong, taati ya, turuti saja. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Buka telinga rohani saudara lebar-lebar. Apapun yang dikatakan oleh Yesus, apapun yang dikatakan oleh firman-Nya, apa saja, ayo saya dan saudara harus mentaatinya. Yang mau katakan amin. Ya, apapun yang dikatakan Yesus, taati. Apapun yang diucapkan, apapun yang diminta, apapun yang dimau, lakukan itu. Ketaatan ini jalan berkat. Ketaatan ini luar biasa. Hasilnya pasti indah. Apapun yang dikatakannya, lakukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan itu? Apa yang diminta oleh Yesus? Ada dua hal. Perintah pertama, isi tempayan, 6 tempayan itu penuh dengan air. Perintah pertama, isi tempayan itu penuh dengan air. Ada 6 tempayan. Ini pesta perjamuan Bapak Ibu. Orang-orang banyak sudah datang. Itu tempayan tempat cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk ke dalam pesta itu. Suruh isi 6-6-nya penuh. Pelayan-pelayan taat. Bisa saja timbul dalam pikiran mereka, kan tamu-tamu sudah banyak yang datang. Kenapa kok diisi 6-6-nya harus penuh? 1 saja penuh udah cukup. Kan yang datang nanti sisa-sisanya gak banyak lagi. Sudah terlalu banyak itu di dalam. Mungkin sudah hampir lengkap semua udah datang. Kenapa kok diisi 6-6-nya? Ini kerjaan ekstra, ini kerjaan tambahan. Tapi tidak. Pelayan-pelayan itu melakukan apa yang disuruh. Meskipun itu pekerjaan kayaknya aneh, gak ada hubungannya. Sudah banyak tamu yang hadir. Yang datang terlambat mungkin cuma tinggal 1, 2, 3 orang. Tapi mereka tetap melakukan apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini penting. Saya dan saudara-saudara sekalian lewat ibadah hari ini, lakukan apa saja. Apa saja. Abraham, keluarlah engkau dari negerimu. Dilakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Lakukan saja Abraham melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Beda sama Yunus. Yunus pergi ke Niniwe, gak mau pindah pergi ke tempat yang lain, ke Tarsis.
Saudara-saudara, lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa saja. Meskipun tidak cocok dengan daging kita atau dengan akal kita, gak masuk akal. Perintah kedua, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Wah, ini lagi. Air diisi di tempat tempayan itu. 6. Cedoklah, cicipi, berikan ke pemimpin pesta, biar cicip itu. Rasanya apa ya? Air lah. Lakukan apa yang dia katakan, kata Ibu Yesus. Pelayan-pelayan itu namanya pelayan-pelayan. Dah tidak pakai nawar-menawar. Mereka melakukan apa yang Yesus perintah. Ini logikanya masuk. Gak masuk akal. Air di tempayan itu suruh bawa, cedok, suruh bawa ke pemimpin pesta. Apa yang terjadi? Tapi ketika pemimpin pesta itu mencicipi air itu, kaget pemimpin pesta. Rasanya luar biasa ini. Ini anggur nomor 1, yang tadi anggur nomor 2, yang tadi anggur nomor 3 yang dihidangkan. Di dalam ketaatan saya dan saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kita akan melihat pertolongan dan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Poin terakhir yang harus saya sampaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dulu. Setelah orang puas minum, baru anggur yang kurang baik. Mutunya yang dihidangkan, kualitasnya kalau nomor 1 itu yang pertama. Setelah itu kualitasnya menurun. Manisnya di awal, habis itu enggak manis. Dalam pernikahan, manisnya di awal. Ada istilah, bulan madu kemana? Bulan madu, wes bulan madu, jalan-jalan bulan madu. Tapi tahun-tahunnya, apakah masih tahun madu? Tahun-tahunnya bukan tahun madu, tapi tahun empedu, Bapak Ibu Saudara. Apakah itu terjadi hari-hari ini dalam rumah tangga saudara? Tahun empedu. Dunia biasa begitu, manisnya di awal. Habis itu merosot, berkurang. Karena dosa, kasihnya habis, dan seterusnya. Tapi yang Tuhan mau, perhatikan, dengar yang Tuhan mau. Setelah saudara dengar khotbah ini, setelah saudara ikuti ibadah hari ini, suami istri, keluarga harus tambah manis. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Manisnya bukan di awal. Manis di awal itu memang rencana Tuhan, tapi tambah manis, tambah manis, tambah manis, tambah manis. Suami istri harus tambah manis, harus tambah manis. Kalau bocor kasihnya, perbaiki. Tuhan mau keluarga-keluarga dipulihkan hari ini, dipulihkan hari ini. Saya mau berdoa kiranya keluarga saudara suami istri dipulihkan. Saudara mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyi, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama, bersatu mengasihi Engkau. Saudara-saudara,
Saya perlu menyampaikan hal ini. Rencana Tuhan, rencana Tuhan. Keluarga-keluarga makin manis. Keluarga-keluarga makin manis, bukan makin hancur, bukan makin berantakan, bukan makin tawar, bukan makin dingin. Makin manis bersama keluargaku. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Oh ralama syanda ralama ya ralama syikir beteka ralama. Oh haleluya. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Ini menjadi kerinduan saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersama-sama keluarga saya. Satu keluarga. Yang membaca ayat tadi adalah istri saya. Yang memainkan drum, ini anak saya yang kedua, Hans. Yang memainkan keyboard, ini anak saya yang pertama, Yoel. Dan yang song leader, singer, dan pemain musik yang lain, saudara-saudara di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersama-sama satu keluarga mengasihi Tuhan. Mari keluarga saudara, cintalah Tuhan, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya. Mari katakan haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Mari saya mengundang kepala keluarga mulai membagikan anggur dan roti perjamuan kudus. Ayo satu keluarga bersama-sama mengasihi Tuhan. Silakan dibagikan, sementara yang lain silakan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini satu kali lagi sambil kepala keluarga boleh membagikan roti dan anggur untuk bersama-sama kita masuk dalam perjamuannya yang kudus. Haleluya. Bersama keluargaku, satu kali kita nyanyi pujian ini. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
saatnya tundukkan kepala saudara-saudara. Kita memeriksa diri kita masing-masing. Sebelum makan minum perjamuan kudus, umat Tuhan, periksalah diri. Setan mau menghendaki kehancuran dalam keluarga. Di tengah-tengah pandemi ini banyak keluarga juga yang dirusak oleh setan. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, keluarga saudara tetap utuh. Bukan hanya tetap utuh, tapi tambah manis, dan bertambah manis. Bereskan itu kalau ada yang salah. Hari ini bereskan itu. Bereskan itu saudara-saudara. Kuramakashandara lama. Minta ampunlah sama Tuhan dan bereskanlah satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik buat kami. Engkau masih berbicara kepada kami. Engkau masih menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai. Kita angkat roti ini ke atas. Kita akan makan roti ini, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat roti ini ke atas. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang dipecah-pecahkan supaya kita menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Kita bersekutu satu sama lain, suami istri dipulihkan. Haleluya. Mari kita angkat sekarang cawan minuman ini ke atas. Dengarkan firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Sekarang minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua mengucaplah syukur sama Tuhan. Glory. Haleluya. Glory ala masyadara lamu. Haleluya. Rumah tangga dipulihkan, keluarga dipersatukan, hidup nikah dikuduskan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Doa hambamu, semua keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Semua keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Marilah tolonglah ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, pulihkanlah ekonominya, keadaannya, kesehatannya, pandemi yang terjadi, lalukanlah. Kami minta tolong sama Tuhan. Berikanlah berkat-Mu dan kemurahan-Mu dicurahkan atas negara dan bangsa kami. Juga ke atas kota-kota tempat di mana kami tinggal. Berkat-Mu dicurahkan bahkan ke atas kami semua. Haleluya.
didengar oleh Tuhan, kami tilawat oleh Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di penghujung ibadah ini, hamba-Mu mengangkat tangan. Mari saudara-saudara yang di rumah, angkatlah tangan dan terimalah berkat-Nya Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Saudara-saudara semua, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sungguh-sungguh mendoakan saudara semua ketika selesai mengikuti ibadah pada hari ini, semua keluarga saudara dipulihkan, saudara keluarganya menjadi manis, menjadi harmonis, karena rencana Tuhan keluarga itu makin bertambah manis dan makin bertambah manis. Jikalau saudara mendapat berkat dari ibadah ini, bagikan channelnya kepada saudara-saudara yang lain, dan kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun